Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. NPM saya 2201010512, jurusan Tarbiyah, prodi PAI A1, semester 4. Di sini saya langsung saja di sini saya akan membahas tentang sholat 5 waktu ataupun sholat fardu. Langsung saja di sini, ketentuan salat 5 waktu. 1. Pengertian dan hukum salat 5 waktu. Kewajiban untuk melaksanakan salat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 43. Jadi salat 5 waktu itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik yang sudah mukallaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Di sini jadi wajib bagi umat Islam, khususnya bagi umat Islam sendiri, itu wajib untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat 5 waktu, sholat fardu. Bagi orang Islam tersebut ketika meninggalkannya itu sangat merugi ataupun mendapatkan dosa, dan dosa tersebut dosa besar. Yang kedua, syarat wajib salat. Di sini syarat wajib salat itu dibagi ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dalam artian suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal dan balik. Dan keempat, telah sampai ajaran Islam kepadanya dan jaga aturan juga. Jadi di sini kita sebagai umat Muslim, khususnya umat Islam, sebelumnya harus mempunyai syarat wajib sebelum melaksanakan sholat, yaitu beragama Islam, suci maupun berakal dan balik, karena itu sudah ketentuan dari syarat 5 waktu tersebut dan sudah menjadi syarat wajib sholat bagi umat Islam, khususnya umat bagi muslim laki-laki dan umat muslimat bagi perempuan. Dan yang ketiga yaitu syarat sahnya sholat. Ya, di sini kita akan membahas syarat sahnya sholat. Langsung saja, syarat sahnya sholat itu dibagi menjadi 5. Dari 5 tersebut apa saja? Yaitu yang pertama, A. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi sebelum syaratnya sahnya kita sholat, sebelumnya kita beribadah sholat itu harus ada ketentuan dan syarat sahnya sholat juga, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, B. Suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan sholat, karena termasuk juga syarat sahnya sholat, karena bagi kita sebelum sholat itu semua yang kita pergunakan, baik itu pakaian ataupun lain sebagainya, itu harus suci. Tidak ada bekas dari najis, dari perkara yang bisa membatalkan kita sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Wajib bagi laki-laki maupun perempuan itu harus menutupi aurat karena sudah menjadi syarat sahnya sholat. Ataupun menutup aurat khusus bagi laki-laki itu mulai dari pusar sampai ke bawah, itu dari aurat laki-laki. Dan perempuan itu mulai dari atas sampai ke bawah itu sudah menjadi aurat bagi perempuan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Langsung saja yang keempat, yaitu rukunnya sholat. Di sini rukunnya sholat dibagi menjadi 13. Dari 13 tersebut itu yaitu
niat, berdiri takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud, serta membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad, terus salam, dan terakhir tertib. Karena dari 13 tersebut ini sudah menjadi rukunnya sholat. Karena sebagaimana tata cara dan ketentuan sholat 5 waktu tersebut itu sudah ada pembagiannya, maupun syarat sahnya sholat ataupun rukunnya sholat itu sudah dibagi. Langsung saja di sini kita membahas tentang hikmah sholat 5 waktu. Jadi hikmah sholat 5 waktu di sini dibagi menjadi ada 7. Dari 7 tersebut itu yang pertama, 1, salat dapat menghapus dosa-dosa. Jadi kita hitungannya bagi umat muslim laki-laki maupun perempuan, ketika kita sholat ataupun dalam bahasa beribadah itu bisa juga menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, sholat merupakan benteng yang hidup, karena sholat juga termasuk dari tiang bagi kita di akhirat, amal juga perbuatan bagi kita. Yang ketiga, sholat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. Yang keempat, sholat membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. 5, duduk iftirash atau yang diartikan duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal, itu disebut duduk iftirash. Dalam singkatan duduk iftirash tersebut. Yang keenam, duduk tawarruk, yaitu duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Dan yang ketujuh, salam. Di sini jadi semua 7 tersebut itu sudah mencakup hikmah salat 5 waktu tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.